Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan coba kalian cek di kolong meja atau di kolong bangku apakah ada sampah atau tidak. Oke, sudah bersih ya. Baik, Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jika namanya dipanggil, tolong bilang hadir ya. Mutiara Ade Putri, Natasha Kusuma Ayu, Nadira Rata, Agnes Sabila Anjani, Junia Alianti. Oke, dari 31 siswa hadir semua ya. Oke, sebelum masuk materi pada pertemuan kedua ini, Ibu akan mereview materi di minggu lalu. Apakah ada yang tahu? Iya, betul. Ibu memberi materi tentang penerapan metode diskusi pada materi globalisasi. Selanjutnya Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran Ibu. Ada 4. Yang pertama, ada menjelaskan pengertian globalisasi. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Yang ketiga, dapat mampu meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu keempat, dapat menumbuhkan sikap dan nilai. Oke, selanjutnya di sini apakah ada yang tahu apa itu globalisasi? Apakah ada yang tahu apa sih pengertian dari globalisasi itu? Ibu, Baik, silakan. globalisasi adalah sebuah fenomena yang telah mengubah cara kita hidup, berinteraksi, dan memahami dunia. Lebih dari sekadar aliran informasi atau barang, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang muncul dari pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Oke, nah kalian sudah tahu ya apa itu globalisasi. Nah, sebelumnya di globalisasi ini mempunyai beberapa dimensi loh. Nah, diantaranya dimensi globalisasi ini ada dimensi ekonomi. Nah, dimensi ekonomi ini berkaitan dengan integrasi pasar global, pasar modal, barang, jasa, dan tenaga kerja lintas batas negara. Nah, dimensi ekonomi ini salah satu pendorong utama globalisasi yang mengubah cara negara-negara berinteraksi dalam lingkup finansial dan komersial. Nah, dimensi ekonomi ini mempunyai 2 poin. Yang pertama, perdagangan bebas, dan yang kedua, investasi multinasional. Nah, perdagangan bebas ini contohnya seperti perjanjian perdagangan seperti AFTA atau WTO yang berupaya menciptakan lapangan pekerjaan atau lapangan bermain yang sama bagi semua negara anggota. Nah, yang kedua ini investasi multinasional. Contohnya itu seperti ada sebuah perusahaan teknologi global yang mendirikan pusat penelitian di berbagai benua atau di berbagai perusahaan manufaktur yang memiliki pabrik di banyak negara untuk memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah. Kemudian ada dimensi sosial. Nah, yang kedua, dimensi sosial ini sangat mencakup interkoneksi antara masyarakat dan budaya di seluruh dunia yang seringkali diperantarai oleh pergerakan manusia, ide, dan informasi. Ini mengubah cara orang hidup, berinteraksi, dan memahami identitas mereka. Nah, dimensi sosial ini memiliki 2 poin penting. Yang pertama, migrasi, dan yang kedua, penyebaran budaya populer.
Migrasi ini apa sih? Migrasi itu pergerakan penduduk dari satu negara ke negara lain, baik untuk mencari pekerjaan, pendidikan, atau karena konflik. Contohnya itu seperti ada pekerja migran yang mengirimkan remitansi ke negara asalnya atau komunitas imigran yang membentuk negara atau budaya di kota-kota besar. Dan yang kedua ada penyebaran budaya populer. Nah, penyebaran budaya populer fenomena ini di mana terdapat tren fashion, musik, film, kuliner, dan gaya hidup. Nah, dari satu wilayah dengan cepat menyebar dan diadopsi di seluruh dunia, seringkali melalui media massa dan internet. Contohnya itu adalah popularitas seperti K-pop. Nah, K-pop itu sudah menyeluruh di dunia. Kemudian ada waralaba, film Hollywood yang mendunia juga. Dan yang terakhir ada fenomena fast food yang tersebar di hampir di setiap kota besar. Nah, kemudian yang ketiga ada dimensi politik. Nah, dimensi politik globalisasi ini melibatkan peningkatkan interaksi dan saling ketergantungan antara negara dalam tata kelola global, isu-isu lintas batas, dan pembentukan norma-norma internasional. Ini sangat memengaruhi bagaimana sih kekuasaan diatur dan keputusan dibuat di tingkat atas global. Nah, dimensi politik ini mempunyai 2 poin juga. Yang pertama, organisasi internasional, dan yang kedua, isu lintas batas. Nah, contoh yang organisasi internasional itu seperti lembaga yang dibentuk oleh negara untuk bekerja sama, antara lainnya seperti PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menangani perdamaian dan keamanan global. Dan kemudian ada WHO. WHO ini sangat berfokus pada kesehatan masyarakat. Dan yang kedua ini ada isu lintas batas. Nah, isu lintas batas ini terdapat beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja dan memerlukan kerjasama dengan internasional. Contohnya itu termasuk perubahan iklim, terorisme internasional, pandemi penyakit. Nah, contohnya itu pandemi pada tahun di 2020. Nah, kemudian ada perdagangan narkoba dan kejahatan siber. Selanjutnya ada dimensi teknologi. Nah, dimensi teknologi ini perkembangannya sangat pesat dan penyebaran inovasi teknologi ini secara global yang secara fundamental mengubah cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan melakukan berbagai aktivitas di dunia. Nah, dimensi teknologi ini juga mempunyai 2 poin penting, diantaranya internet dan komunikasi global. Nah, internet ini mempunyai jaringan komputer global yang memungkinkan miliaran orang di seluruh dunia untuk terhubung berbagai informasi. Nah, informasi itu kayak seperti berbagai info berita yang sedang lagi tren. Kemudian berkomunikasi dengan keluarga, kerabat, teman, dan lain-lain, dan melakukan transaksi secara instan. Internet telah merevolusi akses informasi, pendidikan, dan perdagangan dan hiburan. Yang kedua, komunikasi global. Komunikasi global ini telah mencakup berbagai alat dan platform yang memungkinkan komunikasi lebih instan antar individu atau kelompok di seluruh dunia seperti telepon seluler, media sosial, aplikasi pesan instan, dan konferensi video. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis? Oke, Ibu akan menjelaskan. Dalam menghadapi kompleksitas globalisasi ini, kemampuan berpikir kritis dan analisis menjadi sangat krusial. Berpikir kritis ini berarti kita mampu mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi bias, dan membentuk penilaiannya secara rasional. Nah, sementara itu, analisis ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah atau fenomena global yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memahami hubungan antara bagian tersebut, dan melihat gambar besarnya. Nah,
Ada beberapa poin dari mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis ini. Di antaranya pertama, mengidentifikasi berbagai perspektif tentang suatu isu global. Yang kedua, menganalisis dampak globalisasi terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, mempertanyakan asumsi yang mendasari berbagai argumen tentang globalisasi. Yang keempat, merumuskan solusi atau rekomendasi yang berbasis bukti untuk tantangan sosial global. Kemudian ada meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya, baik, ibu akan jelaskan. Nah, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi ini, globalisasi mendorong kita untuk berinteraksi dengan orang sekitar dari latar belakang budaya yang sangat berbeda. Dan disinilah keterampilan sosial dan komunikasi menjadi sangat vital. Keterampilan komunikasi yang sangat efektif ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan ide secara jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun secara tertulis, serta kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan memahami sudut pandang orang lain. Nah, globalisasi ini sangat mendorong kita untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar melalui dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, diantaranya ada dalam konteks globalisasi, kemudian ada beradaptasi dengan norma dan etika, komunikasi dari berbagai budaya, terus kedua ada bernegosiasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, kemudian ada berkolaborasi lintas batas untuk mencapai tujuan bersama, dan yang terakhir ada membangun empati terhadap pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di belahan dunia ini. Oke, selanjutnya ada menemukan sikap dan nilai. Nah, apa sih menemukan sikap dan nilai ini? Oke, studi tentang globalisasi ini merupakan kesepakatan untuk menumbuhkan sikap dan nilai positif yang sangat relevan di dunia yang saling berhubungan ini. Nah, nilai-nilai ini sangat meliputi antaranya toleransi, rasa hormat, tanggung jawab global, keterbukaan, dan empati. Nah, kemudian apa sih itu, Bu? Toleransi, rasa hormat, tanggung jawab global, keterbukaan, dan empati. Baik, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada toleransi. Toleransi ini sangat menerima dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Kemudian ada rasa hormat. Rasa hormat itu menghargai martabat dan hak asasi setiap individu, terlepas dari kebangsaan atau latar belakang mereka. Yang kedua ada tanggung jawab global. Nah, ini tanggung jawab global ini sangat memahami bahwa tindakan tidak memiliki dampak yang melampaui batas-batas negara dan bertanggung jawab atas kontribusi kita terhadap isu-isu global seperti yang tadi itu perubahan iklim atau kemiskinan. Nah, keempat ada keterbukaan. Keterbukaan itu yaitu bersedia untuk seorang ingin belajar dari pengalaman dan perspektif yang berbeda-beda serta terbuka terhadap ide-ide baru. Dan yang terakhir ada empati. Nah, empati ini kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain alami, yang esensial untuk membangun jembatan antara budaya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengasih tugas individu. Boleh kalian catat. Ibu akan ngedetailin pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, menurut pendapat Anda, bagaimana sih peran teknologi digital dalam percepatan globalisasi ini? Sudah? Oke, untuk tugas ini bisa kalian kirim melalui Google Classroom. Jika Google Classroom ada yang bermasalah, bisa kalian kirim via WA Ibu yang sudah Ibu kasih tahu di minggu pertemuan sebelumnya. Nah, untuk deadline-nya itu sampai di jam 7 malam. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada.
Ada yang tahu nggak sih dari materi yang udah Ibu sampaikan, kesimpulannya tuh apa? Bu, Ya, silakan. simpul penerapan metode diskusi dalam materi globalisasi adalah pendekatan yang sangat efektif dan esensial untuk membantu siswa memahami fenomena kompleks ini secara mendalam. Globalisasi dengan segala dimensinya ekonomi, sosial, politik, dan teknologi bukanlah konsep tunggal yang dapat dipahami hanya dengan ceramah satu arah. Sebaliknya, ia membutuhkan pemikiran multidimensional dan pertukaran perspektif. Melalui diskusi, siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengubah mereka dari menerima pasif menjadi pemikir kritis dan analis yang mampu mengevaluasi informasi, mengidentifikasi berbagai sudut pandang, dan merumuskan argumen mereka sendiri. Proses ini secara inheren meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi, karena siswa belajar untuk menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan secara aktif, bernegosiasi, dan berkolaborasi dengan orang lain yang mungkin memiliki latar belakang atau pandangan berbeda. Ya, betul. Itu kesimpulan materi yang udah Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, Ibu akan mengasih hiburan sedikit ke kalian. Ibu akan kasih contoh, kemudian kalian ikutin ya gerakan Ibu. Jadi itu hiburannya seperti ini. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, udah ada yang bisa? Oke, jadi tuh tepukan tangannya ada 3 kali. Yang pertama ada 2 tepuk, 1, 2. Nah, yang keduanya sekali tepuk 1. Nah, yang ketiganya 1, 2. Oke, jadi tuh gini. 1, 2, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, gitu aja hiburan pada sore hari ini. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya. Assalamualaikum.